Pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan pada ibu hamil dengan plasenta previa yang sudah mengeluh adanya perdarahan yang cukup banyak ya, sudah tentu harus kita melihat apakah sudah terjadi anemi pada ibu hamil tersebut ya. Sudah tentu akan dilakukan pemeriksaan darah atau pemeriksaan penunjang, melihat apakah itu sudah ada anemi, apakah sampai sudah ada gangguan pembekuan faktor pembekuan darahnya. Itu harus kita lihat atau periksa. Kemudian yang penting adalah juga kita melihat atau mengevaluasi kesejahteraan janin di dalam. Jadi bayi itu masih sehat apa enggak, gimana fungsi plasenta, masih bagus apa enggak. Nah itu yang harus kita ketahui kondisi bayi di dalam. Nah, untuk mengantisipasi atau memastikan posisi plasenta ya, sudah tentu harus melakukan pemeriksaan USG. USG sudah tentu melihat kondisi janin di dalam sendiri ya. Kemudian fungsi plasenta bisa diketahui dari pemeriksaan USG, lokasi plasentanya apakah dia seperti tadi, apakah dia menutup secara penuh ya, secara seluruhnya plasenta previa totalis ataukah memang dia plasenta previa partialis atau marginalis atau plasenta letak rendah. Itu yang harus dipastikan dari pemeriksaan USG. Di samping kita mengetahui biometri dari janin termasuk perkiraan berat badan janin akan bisa kita ketahui dari pemeriksaan USG tersebut. Nah, penanganan selanjutnya tergantung dari umur kehamilan dari ibu hamil tersebut ya. Kalau misalnya umur kehamilannya belum cukup bulan dan perdarahannya tidak banyak, mungkin kita akan lakukan perawatan konservatif ya, artinya dipertahankan sampai cukup bulan. Nah, selama perawatan itu akan dilihat observasi perdarahan yang terjadi ya, evaluasi kesejahteraan janinnya seperti tadi kita lakukan pemeriksaan penunjang dengan USG atau mungkin dengan KTG ya, kardiotokografi untuk melihat kondisi bayi di dalam. Nah, kemudian dari USG itu kita akan bisa tentukan seperti tadi ya. Jadi kalau dia plasenta previa totalis, marginalis atau partialis, apa langkah berikutnya. Kemudian kalau dia masih seperti tadi, karena dia belum cukup bulan, kalau dia paru-paru janin itu belum matang, kita bisa berikan kesempatan untuk berikan obat untuk membantu mematangkan paru-paru janin tersebut. Seandainya misalnya kita tidak bisa pertahankan konservatif dan harus kita lahirkan, minimal paru-paru janin tersebut sudah berkembang. Itu yang kita harus lakukan dalam perawatan konservatif. Itu harapannya. Jadi kalau kita perawatan konservatif, ibu itu harus benar-benar berbaring ya. Kita tidak berikan dia bergerak atau bed rest total ketika hari pertama misalnya sampai melihat atau observasi perdarahan yang terjadi. Nah, kalau dalam perawatan konservatif tersebut misalnya terjadi kegagalan perawatan konservatif ya, artinya perdarahan terjadi lagi dan lebih banyak, lebih hebat perdarahan terjadi, apalagi sampai sudah keadaan bayi tidak bagus di dalam rahim. Nah, itu kita harus lakukan terminasi kehamilan. Dalam hal ini diakhiri kehamilannya, dilakukan tindakan seksiosesaria tanpa melihat umur kehamilan dan kondisi janin. Jadi pada saat seperti itu ya, perdarahan yang profuse, yang hebat, perdarahan pada plasenta previa tersebut, ibu hamil tersebut, kita harus lakukan tindakan seksiosesaria walaupun dia belum cukup bulan ya. Nah, kalau dia perdarahan pasien datang atau ibu hamil datang pada umur kehamilan yang sudah cukup bulan ya, dan kita ketahui memang ternyata itu plasenta previa dan totalis maupun partialis tapi bersifat perdarahannya profuse atau masif, hebat perdarahannya, kita harus langsung lakukan tindakan seksiosesaria. Jadi kita tidak bisa melakukan tindakan operasi yang elektif atau berencana. Nah, pada keadaan perawatan yang konservatif ya, pada umur kehamilan yang belum cukup bulan, nah kalau dalam perawatan konservatif itu ternyata memang didapatkan dari pemeriksaan penunjang USG yang dilakukan ternyata plasenta memang betul di bawah ya, plasenta previa totalis katakanlah atau marginalis atau partialis. Nah, kalau itu perawatannya konservatif berhasil, nah kita akan berikan kesempatan untuk penanganan selanjutnya, artinya dipertahankan. Nah, itu kita akan ulang dilakukan pemeriksaan USG kembali untuk memastikan lokasi plasenta itu apakah dia tetap di bawah ataukah dia bisa bergeser atau migrasi namanya, mengikuti usia pembesaran rahim sesuai dengan usia kehamilan. Nah, kalau dia ternyata nanti dari pemeriksaan USG ulangan pada saat dia cukup bulan itu ternyata plasenta tetap di bawah, jadi plasenta previa totalis misalnya, nah itu kita akan bisa lakukan perencanaan persalinan dengan seksiosesaria secara elektif atau berencana ya. Tapi kalau misalnya ternyata dari pemeriksaan USG ternyata lokasi plasenta sudah bergeser, dia tidak lagi di bawah, dia sudah mengarah ke atas, bergeser ke atas, itu bisa dilakukan persalinan per pagi 6 atau persalinan normal seperti biasanya.
Nah, ibu-ibu, perdarahan pada kehamilan sebelum persalinan itu bisa salah satunya oleh karena terjadinya plasenta previa ya. Artinya plasenta berimplantasi dia di bagian bawah rahim ibu ya. Dia bisa menutupi jalan lahir ya, bisa totalis, bisa parsial, marginal maupun dia plasenta letak rendah. Nah, ini yang perlu dipahami, dikenali kalau misalnya ibu-ibu mengeluh perdarahan, ya, segera periksakan diri. Artinya dicari tahu dulu penyebab perdarahan tersebut. Apakah itu memang murni dari plasenta previa atau memang ada penyebab lain di luar kebidanan, ya, misalnya ada luka misalnya di vagina, ada lecet-lecet misalnya seperti itu ya. Jadi harus pastikan dulu apakah ini memang plasenta previa. Nah, sebelum ada tanda-tanda lain yang mencurigakan mendukung adanya perdarahan tersebut, kita tetap harus curiga perdarahan yang ibu alami tersebut oleh karena plasenta previa ya. Ini menjadi penekanan sehingga nanti menjadi kewaspadaan kalau ibu-ibu ada keluhan perdarahan ya sebelum cukup bulan misalnya, segera periksakan diri ke fasilitas pelayanan atau ke rumah sakit sehingga bisa diketahui apakah itu terjadi oleh karena plasenta previa atau bukan. Nah, itu harus dikenali dan diwaspadai. Nah, apa komplikasi yang bisa terjadi dari keadaan plasenta previa tersebut ya? Nah, komplikasi bisa terjadi pada ibu maupun pada janinnya. Nah, pada ibu bisa terjadi perdarahan sampai dia shock ya. Kemudian bisa terjadi kejadian infeksi akan semakin meningkat karena terjadinya perdarahan yang banyak ya. Pada keadaan anemi bisa meningkatkan risiko terjadinya infeksi pada saat nifas ya, itu bisa terjadi. Nah, pada janinnya sendiri seperti tadi bisa terjadi kelainan letak ya, harusnya di letak kepala karena ada ari-ari di bawah, bisa terjadi letak lintang atau letak sungsang ya, itu bisa terjadi kelainan letak. Nah, kedua, kejadian prematuritas itu akan meningkat karena pada keadaan terjadi perdarahan pada hamil yang belum cukup bulan di mana tidak bisa kita pertahankan atau tidak bisa dikonservatif, harus dilahirkan. Nah, itu akan terjadi kelahiran prematur ya, angka prematuritas akan meningkat. Kemudian bisa terjadi aspeksia ya atau kurang oksigen pada janin tersebut di dalam rahim. Ya, aspeksianya bisa akut, bisa berat, bahkan sampai bisa menimbulkan kematian janin di dalam rahim. Nah, itu yang bisa terjadi komplikasi dari plasenta previa tersebut baik pada ibu maupun pada janin.